Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu di antara tema yang cukup penting dalam pembahasan tasawuf atau dalam pembahasan tazkiyatun nafas, yaitu bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang jujur, baik jujur kepada diri sendiri maupun jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa tasawuf itu menyempurnakan dua sisi kemanusiaan yang berkaitan dengan ruhani, spiritual, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyempurnakan sisi lahiriahnya, yaitu dengan akhlak yang terpuji. Dan itu selaras dengan tingkatan fase dalam kajian sofistik, yaitu tahalli, kemudian tajalli, puncak dari penampakan sifat-sifat yang telah kita gugurkan, sifat-sifat buruk tentunya, dan sifat-sifat yang baik yang telah kita tanam, diantaranya adalah sifat jujur. Teman-teman sekalian, jujur ini selalu digandengkan dengan sifat amanah. Karena memang teman-teman sekalian punya hubungan yang sangat erat antara jujur dan amanah. Orang yang jujur, dia pasti amanah, dan orang yang amanah pasti memiliki sifat kejujuran. Dan kejujuran ini saking tinggi harganya, saking tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seseorang bersifat dengan sifat jujur ini kecuali hamba-hamba yang khusus. Di antaranya adalah sifat Nabi dan Rasul. Yang membedakan Nabi dan Rasul dengan manusia pada umumnya, ya walaupun Nabi dan Rasul merupakan manusia, itu sama-sama manusia, tapi ada yang membedakan, yaitu sifat as-sidqu, sifat yang jujur ini. Nah, tapi apa yang dimaksud jujur yang menurut atau yang dimaksud oleh para ulama kita? Nah, teman-teman sekalian, banyak ragam jujur yang dimaksud oleh para ulama kita. Tapi kalau coba kita dalami, itu akan mengerucut pada dua hal, yaitu jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kepada diri sendiri ini, teman-teman sekalian, punya beberapa poin. Yang pertama adalah contoh real dari jujur kepada diri sendiri, karena teman-teman sekalian, kita mustahil bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak jujur kepada diri kita sendiri. Kita tidak bisa jujur bersama Allah ketika kita bersendiri, ketika kita sedang menutup pintu kamar. Mustahil kita bisa jujur kepada Allah kalau kita tidak bisa jujur kepada diri sendiri. Maka orang yang orang yang jujur kepada Allah harus melewati pintu jujur kepada diri sendiri. Namun poin jujur kepada diri sendiri seperti apa? Nah, ternyata yang disebutkan oleh para ulama kita antara lain adalah tidak memaksakan kehendak diri melebihi kemampuan kita. Itulah poin inti dari jujur kepada diri sendiri. Karena fenomena hari ini, teman-teman sekalian, betapa banyak di antara kita yang tidak jujur dengan diri kita. Memaksakan kehendak kita melebihi kapasitas kita, melebihi kemampuan kita sebagai seorang manusia dan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya biasa dia pakai sarung, nyaman dengan sarung, tapi karena egonya, karena ingin dikatakan orang kaya, karena ingin diterima di komunitasnya, akhirnya dia memaksakan dirinya, dia memaksakan kehendaknya untuk pakai celana jin. Yang terjadi apa? Tidak nyaman, ya, tidak tenang. Karena teman-teman sekalian, natijah, hasil atau buah dari jujur ini, sebagaimana kata para ulama kita, adalah at-tuma'ninatul qalb, ketenangan hati. Dan ketenangan hati ini sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan. Orang yang tenang hatinya itu sangat dekat dengan kebahagiaan. Maka orang yang mengenal dirinya, sebagaimana kata Imam Ghazali, ya,
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan natijah hasil dari pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan sejati. Mengenal diri inilah adalah pintu masuk untuk mencapai kebahagiaan sejati. Maka orang yang ingin bahagia adalah mulai dari jujur kepada diri sendiri. Maka kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin merasakan apa hakikat bahagia, maka coba jujur dengan diri kita. Karena kalau kita sudah jujur dengan diri kita, maka kita akan mengenal siapa kita. Dan kalau kita sudah mengenal siapa kita, maka kita akan tahu kapasitas kita, kemampuan kita, batas ukur kita seperti apa. Dan inilah pintu masuk kebahagiaan sejati. Yang kedua, kejujuran yang berkaitan dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat penjelasan ragam para ulama kita tentang kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fokusnya itu ada pada keikhlasan. Maka kunci dari jujur kepada Allah adalah ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang yang senantiasa mengamalkan, melakukan sesuatu atas latar belakang motivasinya karena Allah. Dia tidak takut celaan manusia, dan dia tidak takut dengan, atau dia tidak berharap terhadap pujian manusia. Karena yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bahagia sebenarnya adalah orang yang ketika dia bisa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berpura-pura, dia tidak membuat-buat dirinya, menutupi dirinya dengan topeng kepura-puraan. Sehingga dia apa adanya. Apa yang dia lakukan pada saat bersendirian, itulah yang dia lakukan pada saat di hadapan khalayak publik. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang dibuat berpura-pura. Semuanya natural. Semuanya seperti sedia kala, seperti yang dia lakukan pada saat bersendirian, sama seperti yang dia lakukan pada saat di hadapan khalayak publik. Dan inilah orang yang jujur bersama Allah. Orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa saja yang bisa jujur baik kepada dirinya maupun jujur kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan namanya kebahagiaan yang sejati. Namun teman-teman sekalian, dari tadi kita bercerita tentang keutamaan fadilah dari sifat jujur ini. Tapi apa yang dimaksud jujur menurut perspektif para ulama kita? Nah, di sini ada beberapa penjelasan pemahaman terhadap sifat jujur ini seperti apa. Kata para ulama kita, jujur itu terbagi menjadi dua. Jujur menurut orang awam, versi awamnya, dan jujur menurut para ahli tasawuf. Jujur menurut orang awam itu hanya sebatas bil lisan. Maka orang awam hanya tahu bahwa kejujuran itu ketika seseorang bisa menyampaikan sesuatu sesuai dengan fakta. Itu jujur menurut versi awam. Tapi bagaimana menurut versi para ulama kita? Maka jujur yang dimaksud oleh para ulama kita adalah meliputi jujur bil lisan, yaitu jujur pada perkataan, jujur pada perbuatan, dan jujur pada kondisi hatinya. Hatinya tidak kontras atau tidak berbeda dengan ucapannya. Maka itulah jujur menurut versi para ulama kita. Orang yang ucapannya sejalan dengan isi hatinya, itulah orang jujur menurut versi para ulama kita. Dan orang yang seperti ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman sekalian, kejujuran merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajak hanya kepada orang-orang yang beriman.
bukan kepada manusia. Karena teman-teman sekalian, kalau kita buka Al-Quran, itu ragam macam khitab yang Allah arahkan kepada hamba-hambanya. Terkadang menggunakan ya ayuhan nas, wahai manusia, dan terkadang di banyak tempat Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan khitabnya dengan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sebagai tanda bahwa isi dari surat tersebut atau pesan-pesan tersebut hanya diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan ternyata sifat kejujuran tersebut hanya diarahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersamailah orang-orang yang jujur. Itu dulu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.